maupun perempuan, maka dia akan melewati sirat itu. Kalau dia baik amalnya, maka dia akan melewatinya secepat kilat. Artinya dia tetap lewat neraka, tapi tidak terasa secepat kilat. Tetapi apabila amalnya dia sedang-sedang, maka dia akan melewati di situ juga. Mungkin dengan cara terseok-seok. Bahkan ada orang yang tidak memiliki amal kebaikan sama sekali, dia tidak taat kepada Tuhannya, dan tidak berbuat baik kepada manusia, dia akan terjerumus ke dalam titihan sirat itu. Artinya dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak sampai kepada tujuan yang dituju begitu. Dia ketika melewati sirat langsung masuk ke dalam neraka. Itu pengertian ayatnya, Bang. Wa in minkum illa wariduha. Ini belum kita berbicara konsep keselamatannya. Itu baru tafsir ayatnya, Bang. Maksudnya jarak bagaimana ini? Ya, ya, di bawah sirat itu. Iya, betul, 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 Bang. Iya, betul. Betul, Bang. Dia, iya, betul, Bang. Jarak antar api neraka dan jembatan itu, menurut hadis itu, maksudnya jembatan itu ya kan, kita ibaratnya jembatan sama dasar jembatan itu ya, Bang. Iya, ketinggiannya sama api neraka. Panjangnya atau tingginya begini, panjangnya atau tingginya? Iya, maksudnya saya bingung ini antara jarak. Oh, jarak dari atas ke bawah begitu, Bang ya. Oh, dari atas ke bawah maksudnya ya. Itu kalau dari atas ke bawah saya masih belum dapat referensinya, Bang. Masih belum dapat referensinya. Nanti mungkin kalau ada nanti saya kasih tahu Bang. Iya, 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 iya. Terkait dengan perkara-perkara goib ini kan, Bang, kita sebagai orang yang beriman tentu terkadang di luar nalar kita begitu kan, itu namanya fungsinya iman. Begitu juga teman-teman Kristen kan, ada hal-hal yang memang susah untuk dicerna oleh logika begitu, itulah fungsinya iman. Begitupun dalam konsep keimanan kami, bagaimana itu api, apakah mampu menjilat itu jembatan atau seperti apa, itu masih kita sulit untuk menebak-nebak, kecuali memang ada dalilnya atau ada argumentasi berupa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang. Saya juga takut bilang nyampe atau enggak atau nyampe itu kan kurang tahu saya, Bang. Apa itu, Bang? Apa itu? Derajat Celcius. Itu menurut saya nggak tahu tuh, Bang, yang ngomong sekian Itu derajat Celcius. guru si anak. Saya bacain ya, saya bacain. Iya. Jika kita ambil panas matahari ini dari panas matahari terendah itu 4.000. Ini panas matahari loh ya. 4.000 derajat dikali 69, maka panas api neraka adalah sekitar 276.000 derajat Celcius. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi tubuh kita jika tersentuh api neraka tersebut. Lalu bagaimana dahsyatnya jika ternyata suhu inti matahari sebesar 15 juta derajat Celcius dikalikan 69 panas neraka yang, dan ketemu angka
1.035 juta. Nggak ada 1.035 juta. Kalau 1.000 itu berarti 1 miliar. Iya, nggak ada 1.000 juta, nggak ada. Ada itu 1 miliar. Iya, makanya saya kasih Enggak, tahu iya, yang benar yang seperti ini apa. enggak. Eh, Saya kasih tahu Ini loh, masa dikasih tahu nggak mau terima? Orangnya aja juga nerima, kok kamu yang nggak nerima sih? Iya, 1 miliar. Kalau 1.000 juta itu 1 miliar. Nah, iya, ya begini. Yang punya neraka itu kan yang ciptakan Tuhan. Yang punya jembatan itu juga kan Tuhan. Tentu konstruksinya sudah ditahu oleh Tuhan bahwa begini dan begitu. Jadi begitu aja, Bang. Iya, sudah saya baca tadi, Bang. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdi, bahwasanya orang-orang itu dari kalian akan melewati situ, maksudnya lewati neraka. Nggak bisa keluar nih, Bang. Saya cuma modal ngapal aja, Bang. Kalau keluar nggak bisa, berarti terjebak. Oh, itu ya, saya udah tangkap, Bang. Ya, betul. Saya baca ini ayatnya. Ya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya, begitu. Dan kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang zalim untuk termasuk di dalamnya, begitu. Artinya nunaji itu kami, naja itu, Bang, bahasa Arab, naja itu artinya selamat. Jadi orang yang selamat itu maksudnya naja itu dia sukses, berjaya, artinya nggak sempat masuk. Itu naja. Lain ketika dia menggunakan, dia lewat aja, Bang. Dia lewat di atas tadi itu. Ya, iya. Jadi, iya, Bang. Oke, oke.
Jadi kalau dalam itu bang bahasanya fiha, tapi di situ tidak ada redaksi fiha, itu cuma nunaji kami selamatkan. Nggak ada di redaksi situ dia masuk dulu ke dalam, kemudian kembali, tidak ada bang. Itu naja itu jelas bang, naja itu artinya sukses. Naja kecuali dahola itu bahasa Arabnya artinya masuk. Kecuali di situ kita summa nadohulu kemudian kami masukkan tidak, summa nunaji di situ bang. Yaitu dia selamat. Artinya dia kan melewati. Kamu nanya mentang-mentang host, nanya saya enaknya begitu. Jangan begitulah, dia udah dijawab, jangan dibantah-bantah begitulah. Diskusi atau mau apa? Kan udah dijawab, kok kamu memaksakan? Ya boleh aja, tapi kan diskusi bukan debat. Mau debat, oke. Kalau mau debat, debat. Jangan debat tapi ya. Iya, tanggapi aja, tapi tanggapi sebagaimana diskusi, bukan debat. Anda kalau menanggapi nggak apa-apa, tapi jangan mendebat. Apa nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, begini. Bang, menyelamatkan itu, kalimat menyelamatkan itu enggak. Nggak apa-apa, Ya udah, ayo silakan silakan. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu persepsimu. Iya, itu persepsimu. Itu persepsimu. Nih, abang lihat, abang pernah lihat nggak PT, lihat PT nggak? Misalnya anak kecil nih, anak kecil lagi ini nyebrang ya, tiba-tiba ada mobil kemudian langsung dirangkul sama orang yang di sampingnya ketika ngelihatnya. Kan itu kan belum terjadi, belum 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 celaka. Itu anak tuh belum celaka gitu loh. Kalau nggak diselamatkan, itu anak celaka. Iya, dia kan belum terjadi, belum ketabrak gitu loh. Kan beda, ada dua. Menyelamatkan Oke, itu oke, kan ada saya. dua. Ada Jangan yang berdebat sudah gitu. dia sudah ketabrak, ada yang sudah ketabrak. Iya, Anda harus membuka pikiran dan membuka hati ya. Saya aja bang. Ketika Belum Anda habis waktu saya bang. menyelamatkan itu ada dua hal. Ada kedua keadaan ketika seseorang menyelamatkan. Ada seseorang menyelamatkan sudah jatuh. Orang jatuh dari motor misalnya. Bentar dulu, bentar. Bentar, Saya saja orang bang, jatuh saya dari aja bang. motor, Waktu saya sedikit ya. bang, saya aja bang. Kemudian Anda Waktu saya sedikit. selamatkan. Jadi nggak sama, Pak, nggak sama menyelamatkan itu nggak mesti dia harus benar-benar udah ketabrak, udah apa. Ada itu juga sama menyelamatkan, tapi ada juga dia belum sempat, tapi seandainya tidak diselamatkan dia ketabrak gitu loh, Pak. Paham nggak? Saya aja bang. Waktu saya sedikit soalnya bang. Iya. Iya. Saya jawab bang. Waktu saya sedikit bang. Waktu saya sedikit. Jadi saya mau jawab aja. Waktu saya sedikit. Nanti saya mau turun. Iya, memang terancam. Heeh, memang. Heeh. Iya, itu kan jawaban saya gitu.
Enggak semua saya bilang, enggak semua itu kamu bilang kalau udah berarti di situ adalah kesimpulan alias asumsi, Bang. Paham nggak? Abang kalau udah ngomong berarti, berarti. Iya, yang dibiarkan itu yang jolim, Bang, yang dibiarin. Iya, misalnya abang nih, kelihatan abang mau ketabrak mobil, saya ngelihat, saya biarin aja lah. Nah itu dibiarin, akhirnya bener-bener ketabrak. Nah itulah asumsimu pakai berarti itu adalah asumsi bang. Abang harus bisa membedakan asumsi dengan tekstual. Saya lagi boleh bang. Ya, jadi begini bang, ketika saya berbicara mengenai Al-Quran itu saya eh, karena begini ya saya pertama ya, saya menjelaskan ketika kami sesama Muslim, ketika mengartikan Al-Quran, memaknai Al-Quran dengan terjemahan itu diketawai dia, ditolak. Misalnya lagi diskusi nih tentang internal Islam, dia bawa dalil dan dalilnya itu dari terjemahan, diketawai dia. Tidak diterima dalilnya dari terjemahan kecuali dia mengerti selak beluk diksi Arabnya langsung. Makanya saya berusaha tadi menggunakan diksi Arabnya langsung. Wa imming illa wariduha itu bahwasanya nanti semua orang-orang itu minkum itu melewati sirat. Sirat itu bawahnya neraka. Artinya semua lewat. Semua lewat situ, mau kafir, mau enggak, mau orang bertakwa, mau zolim, semua lewat situ. Kemudian, summanuna jilazi, orang-orang yang beriman itu diselamatkan, wa nazarul zolimina fiha jisiyya. Orang-orang yang zolim itu dibiarkan masuk ke dalam. Begitu terjemahan bebasnya, Bang. Ini kalau saya salah terjemah, bisa diproses lah, ditangkap polisi, saya siap. Ini terjemahan resminya, Bang, seperti tafsir resminya begitu. Jadi tidak bisa diasumsikan dari terjemahan kemudian diasumsi liarkan, tidak bisa begitu bang. Orang-orang sesama Islam aja diketawain dia kalau begitu, begitu abang. Kemenaknya nggak salah, yang salah lo asumsinya liar. Kemenaknya itu betul bang. Iya, asumsi lu yang liar. Terjemahannya nggak salah. Di mana ada terjemahannya yang salah? Yang mana? Terjemahannya nggak salah bang. Terjemahannya nggak salah. Iya bang, terjemahannya nggak salah bang. Bang, terjemahannya nggak salah. Terjemahannya sudah benar, makanya di dalam Islam ketika hanya mengemukakan terjemahan diketawain karena terciptanya sebuah narasi begitu. Kalau terjemahan langsung dinarasikan secara bebas itu tertolak dia bang. Wah ini nggak bener nih terjemahan diketawa, ini Kemenak yang buat ini. Ini bukan sembarang Framing, mulai datang tim sorak. Mulai datang tim sorak, framing. Ini Kemenak yang buat, kok ditertawakan. Nah, tim sorak framing aja, framing bisanya nih orang Kemenak ini diakui negara resmi. Nggak sembarangan orang-orang. Ini yang adu domba ini bang. Tenang aja bang, adu domba dia orang bang. Oh ya, saya mute aja lah. Yang buat kok diketawain aja terjemahannya. Yang dewasa jangan suka ngetawain lah, itu Kemenak yang buat, jangan ditertawakan. Ah, framing aja lo lah, bisanya framing doang lo. Saya turun aja lah kalau ngadu domba. Oke, nggak apa-apa. Biar aja saya yang turun. Saya turun Kaisar biar masuk dia ya lebih. Bang Vivo, salam kenal Bang Vivo, salam kenal. Bang Vivo diam-diam aja dulu. Terjemahan Kemenak ditertawain, waduh. Silakan. Nggak menghargai ini namanya nih.
Bang Alip aja lah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, selamat sore semuanya. Kalau Selamat ngadu domba, berbahagia. Ini juga gambar orang dari dulu kan ini. Pegel lagi turunin dulu. Pak Pipo sudah Nggak, saya sambut dulu. Pak Pipo sudah kehabisan anduk putihnya. Sian. Ya biar aja bicara dulu. Ustaz Ajam ini bagus kok bicaranya kok. Kita lihat. Silakan aja. Ini kan kalau si Alip ini kan nggak Iya. bisa deh ini. Ketika ada sebuah data itu terjemahan dari Kemenak, masa ditertawakan orang bawa data terjemahan dari Kemenak? saya kan lucu. ngomong gini tadi ya, saya jelaskan, tolong didengar, tolong disimak ya. Saya mau turun kok. Saya mengatakan, bila ada muslim yang sedang berdebat secara internal, kemudian hanya dia mengemukakan terjemahan, lalu menarasikan bebas terjemahan tersebut, maka dia ditertawakan. Kecuali dia menarasikan secara bebas itu berdasarkan tafsir, maka diakui dia narasinya. Begitu. Saya mengatakan seperti itu. Terjemahannya betul, tetapi narasi yang dibangun merujuk kepada terjemahan bila tidak berdasarkan tafsir, maka itu ditertawakan. Begitu, Bang. Jadi terjemahan itu harus didukung tafsir, tidak bisa dinarasikan sebebas mungkin. Begitu, Bang. Nanti Bang Alip aja berarti ngomong. Kalau yang dari nggak ada jam itu. tafsir Kemenak tidak boleh ditertawakan kan berarti kan? Ya, kalau ada tafsir Kemenak langsung bisa juga diargumentasikan, dijadikan argumen kalau ada tafsir dari Kemenak. Tapi beda ya, tafsir dengan terjemah itu beda. Tafsir, terjemah itu beda. Oke, saya udah boleh turun nih. Nanti Bang Alip aja lah yang suka ngotot-ngototan itu, biar saya turun. Ya, saya nggak suka bukan aja, biarlah. Yang nggak narasi Anda itu ya apapun itu ya kita harus terima lah. Kayak apa yang dikatakan Najab itu. Ya kan, Kita boleh bantah-bantah itu. ketika saya berdiskusi menyampaikan argumen saya kepada teman-teman non-muslim, saya sudah bilang saya tidak memaksakan agar Anda menerima pendapat saya, karena memang saya hanya menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu begitu. Tidak diterima ya tidak masalah. Saya setuju itu. Menjelaskan saja. Saya setuju Najab. Oke, lanjut, mungkin Bang Alip aja lah yang lanjutkan lah. Oke, Bang Ya, Alip. Pak Ustadz. Ya, Oke, saya tinggal dulu ya. ya. Sholat asar. Ini lagi pada sholat asar. Ya. Saya mute. Ya. Iya, oke. Sudah masuk jam asar ini. Nah, ini Silakan, Richard, aku tanggapi. ada ini sih, tafsir Ibnu Katsir. Yang tadi soal neraka ya. Nah, ini. Kami berbeda tentang makna al-wurud, mendatangi sebagian mereka, seorang mukmin tidak akan memasukinya. Sebagian lagi berpendapat bahwa mereka semua akan memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Lalu aku berjumpa dengan Jabir bin Abdillah dan bertanya, sesungguhnya kami berbeda pendapat tentang makna al-wurud. Beliau menjawab, mereka seluruhnya akan mendatangi neraka. Abdullah bin Al-Mubarak berkata bahwa Al-Hasan Al-Bahri berkata, seorang laki-laki bertanya kepada saudaranya, apakah datang berita padamu bahwa engkau pun akan mendatangi neraka? Dia menjawab, ya. Dia bertanya lagi, apakah datang beritanya padamu bahwa engkau muncul darinya? Dia menjawab, tidak. Dia berkata, bagaimana bisa tertawa? Dia menjawab, ya tidak terlihat tertawa lagi sampai ia berjumpa dengan Allah. Wafat. Ini dari tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Yang mengenai tadi surat Al-Maryam
71 sampai 72 ini tafsirnya nih. Ya. Nah, ini ada tafsir satu lagi, Al-Kufi. Al-Kufi berkata dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka, yaitu orang-orang yang berbakti dan orang-orang yang durhaka. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah kepada Fir'aun? Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Surat Al-Hud ayat 98. Mendatangi neraka berarti memasukinya. Nah, Imam Ahmad berkata dari Abdullah bin Mas'ud, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Rasulullah bersabda, seluruh manusia akan datang kemudian menampakkan amal-amal mereka. Al-Tamidzi. Ahmad berkata bahwa Ummu Mubaizir, istri Zaid bin Al-Haritsah, berkata di saat Rasulullah berada di rumah Hafsah, beliau bersabda, tidak seorang pun yang masuk neraka yang menyaksikan perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Hafsah berkata, bukanlah Allah berfirman, dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mereka yang itu. Nah, ini mulai tafsir Kemenak. Iya, itu apa artinya Pak Ustadz mendatangi itu, Pak Ustadz Alif? Mendatangi neraka itu apa artinya, ini maksud itu? Ya, itu bagusnya Al-Quran tuh begitu. Gimana? Bagusnya Al-Quran begitu. Bagus macam mana maksudnya? Iya, itu kan lagi bahas surah Maryam ayat. Iya, lagi bahas surah Maryam ayat 71. Wa iminkum illa wariduha, kan gitu. Kata wariduha, makanya selalu memang kita ini kan di dalam bahasa Arab itu satu kata selalu banyak makna. Ada wariduha sebatas mendatangi, ada wariduha itu masuki. Jadi wariduha kan ada contoh ayat lain, bagaimana ketika kepada orang musyrikin atau kepada orang kafir, seperti tadi dibaca di surah mana ya, di surah Hud kalau nggak salah, itu di situ dia itu memasuki gitu. Ada juga mendatangi, sekedar mendatangi itu ada. Contoh juga ada salah satu ayatnya dia mendatangi sumur gitu kan, mendatangi sumur maksudnya kan dia mau ngambil air di situ. Itu ada kok tadi contoh-contoh ayatnya kalau di ini. Itu terjemahnya. Nah, lalu poinnya bagaimana di surah Maryam ayat 71 itu kan? Ya makanya di situ dikaitkan penjelasannya adalah karena ini perkara akhirat, dikaitkan dengan beberapa keterangan hadis, dan ada beberapa keterangan ketika maka setiap orang itu nanti kan mendatangi, di situ ada sebuah hadis juga yang menjelaskan ada namanya jembatan atau sirot, di mana jembatan itu adalah yang akan kita lalui karena di bawahnya itu neraka jahanam. Kalau untuk orang beriman itu nanti ada perbedaan cara melaluinya, kemudahannya. Kalau untuk orang kafir dia itu boro-boro bisa melewati, begitu datang aja langsung nyemplung ke neraka. Kalau orang beriman beda, tergantung amal perbuatan. Ada yang merasakan kepayahan dan lain sebagainya. Namun kalau orang bertakwa dia lebih mudah melewatinya. Ya, itulah kurang lebih jawabannya. Berarti mendatangi itu ada yang sudah masuk, ada yang belum, berarti definisinya seperti itu. Iya, kata. Iya. Jadi iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Ustadz. Ya, selamat sore, malam, pagi, dan siang pada saudara-saudara Kristen. Ya, silakan lanjut Ustadz Alif. Ini ya, spesialis roh ini. Mantap. Lanjutkan. Kata wariduha itu. Lanjut Bang Kaisar, lanjut. Makasih Bang Kaisar. Kata wariduha itu kan satu kata itu ada banyak makna atau banyak arti.
nanti konteksnya kemana. Makanya ada contoh beberapa ayat, ada yang ketika kepada orang-orang kafir dia itu langsung masuk gitu. Namun juga ada yang maknanya dia mendatangi yang masuk, di situ yang mana melewati. yang untuk ini yang mana ayatnya? Nah, yang dibahas tadi. Biar memang ada contoh, tapi contoh itu kadang-kadang pahit didengarnya ya. Kita ambil satu contoh, misal ada orang mukmin dan orang kafir. Di sini ada namanya Pak Imrus, dia orang mukmin kan gitu. Ketika dia mati dalam keadaan beriman, tetap beriman, bersih dari dosa, maka dia nanti ya wariduha itu dia melewati dengan cepat. Kalaupun misal dia melihat itu orang mukmin dulu ya, saya contoh dulu. Ada contoh misal ada orang matinya dia hidupnya dalam kekafiran dan matinya tidak beriman, misal Pak Pipo tidak beriman, tetap mati dalam kekafiran dalam konteks Islam. Maka ketika dia wariduha, dia langsung nyemplung ke neraka jahanam. Nah, Imrus ini orang yang beriman itu bisa melihat Pak Pipo lagi menikmati api neraka kan gitu ya, bagaimana rasakan panasnya, itu konteksnya begitu. Jadi sama-sama wariduha, yang satu merasakan siksaan, yang satu bisa melihat atau orang yang sedang disiksa gitu, beda. Yang membedakannya di situ. Makanya Allah selamatkan orang-orang yang beriman gitu. Tapi kalau itu Pak Pipo misal tidak bersyahadat ya, kalau Pak Pipo bersyahadat ya contohnya tidak akan saya gunakan gitu. Saya ngambil contoh aja pembeda, kebetulan kita yang tadi ada tadi yang saya dengar di dalam ayat itu, ada tadi yang dikatakan mendatangi dan masuk, kan beda. Kalau mendatangi, kalau saya mendatangi tamasya, bisa kira-kira melihat tamasya lah. Bisa aja, contoh juga saya gini, bisa juga contohkan Pak Pipo itu datang ke rumah saya mau minta sumbangan misalkan gitu. Nah tapi dia nggak masuk ke rumah kalau gitu, dia cuma ngetuk aja depan pintu. Saya melihat tamasya bisa aja, misal gini, Pak Pipo datang ke Dupan gitu ya, datang ke Dupan, dia datang ke sana, tetapi Pak Pipo lupa, nggak beli tiket, mau beli nggak ada uang, datang aja, cuma nonton aja dari luar gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi kan datang tidak harus masuk gitu loh. Mau contoh yang mana lagi? Iya, misalkan gitu. Pikiran gitu. Atau gini juga datang ke stadion gitu kan. Ketika di dalam stadion pun beda, ada yang untuk para pemain. Ya ini kan ngambil satu contoh-contoh yang mudah dipahami pengistilahannya biar enak gitu. Berarti itu neraka itu contoh. Tapi makanya saya percaya kok kalau Pak Pipo itu orang baik dan tidak akan merasakan wariduha dalam arti nyemplung, tapi melihat orang-orang yang nyemplung ke neraka kan gitu. Itu yang ada konsep di Islam ya. Itu contoh, memang nggak nyata contoh itu ya. Contoh. Memang hidup ini ya Pak Pipo kalau bisa kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu. Contoh Anda katakan. Ayat itu yang kami tanya. Berarti ada yang datang, ada yang dicelupkan. Kalau yang datang itu memandang-bandang lah, tamasya enggak. Iya, ngeliatin yang lagi dipanggang. Enggak terbakar juga itu ya. Oh enggak dong, kalau kita kan diselamatkan. Oh ya. Pak Ustadz. Lanjut Richard. Oh, berarti datang cuma buat nonton doang gitu. Nonton kebakaran. Iya, nonton gitu. Enggak. Nonton kebakaran ya. Iya, nonton kebakaran gitu. Bayangin aja ya. Sebuah penjelasan, dikasih contoh, dikasih ilustrasi, masih aja tetap nggak dimengerti. Entah pakai cara apa aku menjelaskannya. Atau memang justru itu saya memastikan datang berarti ada yang datang cuma nonton kebakaran doang gitu, melihat orang dibakar gitu. Poinnya. Sebentar. Saya mau tanya dulu sama Pak Ustadz Arif sebentar ya. Nggak apa-apa, nanti ada percontohan biar mudah paham ya. Iya, ini saya mohon pencerahannya yang tadi kita melihat orang-orang yang di dalam neraka itu melihatnya dari posisi di atas jembatan Shirathul Mustaqim itu. Bukan Shirathul Mustaqim sih. Kalau Shirathul Mustaqim itu berkaitan dengan syariat di dunia, jalan yang lurus, maksudnya aturan. Oh, gitu. Kalau di sana itu namanya sirat, jembatan gitu. Jembatan yang akan dilalui. Ya ibarat kita jembatan di bawahnya itu ada jurang gitu. Kayak gitu kan. Gitu. Jadi kita melewati begitu. Jadi ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan ya antara Shirathul Mustaqim dengan apa tadi? Oh, beda. Jembatan Sirah. Beda. Gitu. Kalau Shirathul Mustaqim itu tentang jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus itu apa itu? Bahwa innallaha rabbi wa rabbukum gitu. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Itu maksudnya Shirathul Mustaqim itu. Kita berjalan di atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu. Itu aturan ya. Kalau sirat saja itu tentang jembatan, maksudnya kita ini semua akan melewati jembatan.
Dan nah nanti tadi kan pembeda ya. Bagaimana tentang pisahkan dulu golongan orang yang beriman dan golongan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu langsung lah auto gitu kan, auto nyemplung. Nah sekarang itu selesai ya pembahasannya. Lalu bagaimana tentang orang beriman? Nah ada juga perbedaannya. Misal begini, sirat yang dilalui itu contoh lingkup imannya paling hebat, ibadahnya paling bagus para nabi kan gitu. Nah para nabi itu bagaimana melewatinya? Dia itu ibarat ya, nah ini contoh lagi ya, nanti jangan dibilang neraka itu contoh, ini repot masalahnya. Misal dia memang lebih hebat, melewatinya lebih cepat, secepat kilat kan gitu, karena memang orang-orang soleh, orang-orang yang memang hidupnya benar-benar selalu mengabdi kepada Tuhan kan gitu. Ada juga yang orang beriman gitu, para ulama dan sebagainya, itu kan bagaimana dia melaluinya tergantung dari bagaimana perbuatan dia ketika di dunia. Jadi kalau di akhirat itu kan kehidupannya nanti kualitasnya itu tergantung bagaimana kehidupan di dunia gitu. Nah ada mukmin biasa, dia merasa ada yang sambil jalan gitu kan. Yang pertama misal kayak naik pesawat jet, ada yang naik kuda, naik apa gitu kecepatannya ya, ini ilustrasinya. Ada yang juga seperti lari, ada yang juga jalan kaki tergantung amal perbuatan. Ada juga yang sambil mungkin jalan jatuh merangkak, ada juga yang mungkin sekedar merangkak susah payah, ada juga sampai gelantungan karena saking payahnya, karena dia memang kehidupannya berdosa gitu. Tapi dia ada yang sampai selamat ketika dia memang kadar dosanya banyak, ya dia akan tetap merasakan siksa dulu. Nah setelah dia merasakan siksa sesuai dengan kadar dosanya, baru nanti diselamatkan. Yang membedakannya ketika umat Islam dia berdosa, misal dia memang harus merasakan siksa neraka, dia merasakan siksa dulu, tapi nanti tetap diselamatkan. Misal nanti umpamanya Bang Imrus, mohon maaf kan ada dosa, ya kan, dia merasakan siksa neraka dulu kan gitu ya. Dia disiksa dulu, mungkin sekian lama kita nggak tahu. Nah ada juga misal Pak Pipi namanya, Pak Pipi itu juga orang berdosa gitu. Saya tidak ngomong berdosa deh, tapi dia tidak beriman, dia di neraka juga. Mungkin nanti istilahnya ketemu, tapi bedanya kalau Bang Imrus dia diselamatkan karena ada iman dalam hatinya. Cuman kalau Pak Pipi karena tidak ada iman, dia kekal selamanya di neraka. Itu aja yang membedakan. Oke, saya terima itu. Tapi begini, itu kan harus membawa pahala, kan pahala yang menentukan, enggak? Kalau Anda lah ke sana, kayak mana pahala itu Anda bawa? Karena Anda kan bawa pahala biar bisa jalan, enggak? Oke, baik, terima kasih. Di Al-Quran ada ayatnya begini. Oh iya, pahala itu pahala dalam yang berapa banyak itu pahala, enggak begini. Berapa banyak itu pahala? Dengerin dulu. Diam dulu. Ayat Al-Qurannya begini. Iya, bertanya aja, dengar dulu sedikit. Nah, ini mau dijawab pakai ayat. Iya, dengar, jangan kau jangan dulu. Oh ya udah tanya dulu, tanyakan dulu semua apa yang ada di kepala, apa yang ada di hati, ungkapkan semua apa yang ingin diungkapkan agar plong hati ini ya. Saya akan dengarkan. Iya ini saya kasih tahu Pak, saya kasih tahu. Tanyakan apa yang ingin ditanyakan, ungkapkan apa yang ingin diungkapkan, biar hati ini plong, Anda lega ya. Jangan katakan apa yang tidak ingin dikatakan. 1, 2, 3, mulai. Silakan. Diam. Gini, kalau saya hanya bertanya, saya katakan dari dulu saya nggak paham itu bro. Yang saya tanya itu kan kalau saya dengar, Anda pun pernah mengatakan itu melalui pahala, baru masuk ke pahala itu timbangannya atau apapun itu. Coba dulu praktekkan dulu pahala yang masuk langsung atau pahala yang sedikit, pahala bagaimana menurut Anda? Masih ada unek-uneknya? Enggak, hanya itu aja. Pahala yang mematakan menurut pahala. Enggak, saya enggak tahu. Itu maka pahala yang bagaimana, yang jalannya lancar, pahala yang bagaimana, apa itu namanya, pahalanya coba. Yang lain jangan ikutan ngomong, nanti dijadikan contoh juga masalahnya. Iya, bukan itu pertanyaan, bukan unek-unek. Masa Pak Ustadz nggak bisa bedain pertanyaan dan unek-unek? Betul, unek-unek yang ingin ditanyakan. Bagaimana di dalam konsep Islam kan itu sebenarnya. Beda lah. Itulah, bro. Kita harus bicara jujur dan fakta aja. Kita nggak tahu isi hati dia. Jadi kita jangan sok tahu bilang itu unek-unek, itu namanya suzon katanya Islam. Masa nggak bisa ajarin suzon nih? Oh, unek-unek itu nggak boleh. Jadi nggak ada Pak di dalam diri Pak Pipo itu nggak ada yang dipikirkan apa gitu tentang Islam, nggak ada ya Pak Pipo ya? Udah kau tanya lah, kau jawab lah, kau jawab lah. Enggak, masalahnya dikatakan suzon gitu. Nanti jadi kena gas kau nanti, udah jawab aja dulu. Iya dong, nggak apa-apa. Kan Pak Ustadz nggak tahu isi hatinya Pak Pipo. Tapi udah berani ngomong langsung 100% unek-unek. Nah, karena tidak tahu isi hatinya, saya bilang ungkapkan semua apa yang ingin diungkapkan. Kan saya bilang gitu.
sampai puas. Tahu kan kamu kan pernah nonton, kamu pernah nonton program Uya Kuya nggak? Orang kalau udah diungkapin semua itu dia plong. Makanya saya bilang, udah ungkapin dulu semua biar selesai, baru nanti saya jelaskan. Bukan plong gitu. atau tidak. Kan kalau kan dapat pahala baru bisa jalan itu apa terserah dalam mau paham. Kalau itu harus dapat pahala, bagaimana itu pahala itu terbagi-bagi bahwa bisa lolos. Mungkin pahalanya sedikit jatuh, pahala agak sedikit jatuh enggak. Apa kalau pahalanya besar naik apa gitu? Enggak. Tanya dulu lah. Pertanyaan aja nih itu. Ya udah, saya berusaha memahami pertanyaan ya. Kalau saya salah menjawab, bukan berarti saya seudon Pak Pipo ya. Berarti saya salah menangkap apa yang Pak Pipo tanyakan. Tadi juga saya sudah jelaskan bagaimana kadar manusia, kualitas keimanan itu kan beda-beda, Pak. Contoh sekarang nih saya mestinya ketika terdengar suara adzan langsung buru-buru ayo sholat kan gitu. Ada yang ngobrol, tapi insya Allah ini kan melayani orang yang ingin tahu tentang Islam ya, saya ada sedikit geser waktunya mungkin 10 menit ke depan. Ada juga yang memang ketika orang itu sholatnya diakhirin kan gitu, atau dia berdosa lah gitu, atau mungkin ada yang tidak sholat, atau mungkin juga ada yang suka berdosa, berjudi dan lain sebagainya. Nah itu kan beda-beda kualitasnya. Makanya nanti itulah bekal mereka yang akan dia bawa ketika nanti di akhirat. Pasti berbeda dong melintasinya pun, karena tergantung amal perbuatannya. Masa para nabi, seorang nabi yang soleh yang tidak pernah berdosa kan gitu, melewati jembatan susah payah disamain dengan para penjudi kan nggak bagus. Kan yang membedakan kualitas itu kan dari amal perbuatan nanti kan kayak gitu. Makanya dalam pembahasan ketika masalah perbedaan kualitas pembahasan bagaimana orang itu maksudnya tentang yang dirasakannya, ini sudah berarti mutlak pembahasannya di bagaimana tentang orang beriman gitu, bukan konteks dengan orang yang kafir gitu. Karena kalau orang kafir itu sudah tidak ada pembahasan. Kalau orang soleh, para nabi itu kan dan para syuhada wayadkhul jannah bila hisab gitu ya. Jadi mereka itu masuk surga itu tanpa hisab, tanpa pusing, tanpa ribet, tanpa perhitungan, mereka masuk surga. Nah itu auto surganya untuk para nabi dan orang-orang soleh ya. Nah kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, dia itu auto masuk neraka juga lebih cepat tanpa hisab juga gitu. Karena jelas, karena dia matinya tidak beriman. Nah nanti masalah orang beriman itu saya sekali lagi bilang membedakannya itu kan dari perbuatannya ketika di dunia gitu Pak Pipo. Pak belum yang saya paksakan gini, Anda lah kita coba lalu secara pribadi Anda. Yang pahala Anda dapat